welcome to my study. Okay, today we will learn about cerita rakyat atau legend. Oke, di sini kalian berasal dari luar Indonesia. Tentunya kalian mempunyai tradisi atau cerita yang dapat diceritakan kembali dengan cara mulut ke mulut atau dari cerita sejarah yang dulu-dulu. Oke, kalian tentunya tahu. Dan sebelum masuk lebih lanjut, aku mau tanya, kalian itu mengenal Indonesia seberapa dalam sih? Atau dari makanannya, atau dari kebudayaannya? Indonesia bukan hanya menyuguhkan sejarah, makanan yang enak-enak tentunya, atau juga bisa dari mitos-mitosnya. Indonesia juga punya cerita atau legend dari cerita sejarah. Di sini pengertian cerita rakyat adalah sebagai sebuah kisah atau cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut. Oke, jadi cerita ini dari mulut ke mulut. Jadi dari orang satu ke orang yang lainnya. Dan dalam cerita ini memiliki ciri bahwa tidak ada pencipta. Tidak ada yang menciptakan cerita itu dengan spesifik. Contohnya si A itu menciptakan suatu cerita tentang ini, itu tidak ada di cerita rakyat. Tentunya yang paling berkembang di Indonesia adalah mempunyai cerita yaitu Danau Toba, legenda Batu Batangkup. Kalian pernah dengar nggak Batu Batangkup? Yaitu sebuah batu yang dapat menelan manusia, dan itu bisa dijadikan sebuah mitos dan tentunya dapat dipercayai oleh sebagian masyarakat yang masih mempercayainya. Mitos-mitos yang ada di Indonesia itu sangatlah banyak. Maka dari itu aku akan mengulas salah satu dari cerita rakyat tersebut. Oke, kita akan lanjut. Melestarikan cerita rakyat dapat menjadi salah satu cara untuk melakukan pendidikan tentang kearifan lokal terhadap masyarakat. Selain itu, cerita rakyat juga bisa menjadi hiburan sosial dan budaya suatu masyarakat. Jadi di sini cerita rakyat dapat menjadi suatu pendidikan atau bahkan untuk menjadi go internasional untuk menjajakan diri di luar tanah air, karena kearifan lokal ini dapat menjadikan ketertarikan dari orang asing ke Indonesia. Kelebihan cerita rakyat sendiri yaitu untuk membangkitkan imajinasi dan memberikan pengetahuan sekaligus menanamkan nilai moral. Jadi di dalam cerita rakyat itu terkandung nilai moral tentang kehidupan atau bahkan menjadi suatu pengalaman yang dapat menjadi pelajaran dalam hidup masing-masing manusia. Tujuan dari cerita rakyat ini tentunya adalah sebagai wawasan kepada masyarakat untuk hidup dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Membuat cerita rakyat sangat cepat besar di berbagai kalangan masyarakat. Banyak daerah Indonesia yang memiliki folklore-nya sendiri-sendiri. Berikut ini adalah contoh cerita rakyat atau banyak dikenal dalam masyarakat besar. Di antara yaitu Paling Kuda dari Sumatera Barat, legenda Danau Toba dari Sumatera Utara, Putung Kasarung dari Jawa Barat, Putih Mandalika dari Lombok. Untuk selanjutnya, aku mau tanya, kalian pernah menjajah kemana di dalam Indonesia? Ada Jawa Barat, atau Sumatera Barat, atau bahkan Lombok, atau di Bali? Tentunya ada cerita atau mitos-mitos yang ada di dalam rakyat. Ciri-ciri cerita rakyat. Cerita rakyat dibentukkan secara lisan. Cerita rakyat tidak dapat dikembangkan dengan cara menulis. Zaman dahulu orang tidak mengenal tulisan atau bahkan ketika yang kita rasakan saat ini. Cerita disampaikan secara turun-temurun. Oke. Cerita disampaikan secara turun-temurun dapat dikemas dapat dari nenek moyang diceritakan kembali oleh keturunannya.
Cerita tidak diketahui siapa pembuatnya. Cerita mulai menilai masyarakat bersifat yang tradisional tentunya, dan banyak versi atau variasi yang dikembangkan oleh masyarakat. Oke, di sini saya akan menceritakan tentang asal usulnya Ponorogo. Oke, bisa ikut saya. Okay, today we will telling about Reok Ponorogo. Okay, the story comes from the East Java. One upon a time, there was a beautiful prince of king and queen in a place. She was Dewi Sanggolangit. She has prolate attitude anyways. Her parents loved her so much. Everyone likes seeing her beautiful. She was single. It made her parents to be worried. They had said to her to get married soon. But she danced because she had not want to get married at all. Day by day, her parents used to ask with the same question, when will you get married? Oke, Dewi Songgolangit itu disuruh untuk menikah oleh ayahnya, tapi dia masih bingung dengan keadaannya. Due to her parents asked her every day, she thought that she was ready for their days to get the good king and queen proceeded to the people the place to prepare a place and not to disturb her for 3 days. She meditated without eating, drinking, or sleeping in the room. The people saved her meditation. Okay. Seseorang itu sedang bertapa, tidak makan, tidak minum, atau bahkan tidur di tempat yang gelap. Setelah itu mencari petunjuk agar Dewi Songgolangit mempunyai tambatan hatinya. Di sini ada King Barong yang ingin meminang si Putri Songgolangit, tetapi si Putri Songgolangit tidak mau karena dia itu seorang raksasa yang sangat jahat. Akhirnya Pangeran Klono Sewandono pergi untuk meminang sang putri. Tapi putri memiliki syarat agar si Singo Barong itu menjadi dikutuk agar menjadi 2 kepala, yaitu yang pertama adalah kepala merak yang selalu dihinggap di kepalanya untuk mencari kutu-kutu dari Singo Barong itu. Jadi Putri Songgolangit menginginkan persyaratan dari Klono Sewandono, yaitu 140 twin horse atau 140 kembar horse itu kuda ya. Jadi 140 kuda dari Klono Sewandono dan hewan yang mempunyai 2 kepala. Jadi Klono Sewandono berperang dengan Singo Barong dan menjadikannya sebagai salah satu persyaratan dari Dewi Songgolangit. Setelah Klono Sewandono memenuhi persyaratannya, si putri pun lega karena si Singo Barong juga sudah tidak ada dan dikutuk menjadi reok tersebut, yaitu 2 kepala, yang satu singa dan yang satu adalah merak di atas kepala singa itu. Jadi Dewi sekarang hidup bersama King Klono Sewandono menjadi happy dan they live in Bandarangin Empire. Jadi dia itu berada di kerajaan Bandarangin. Dia berada di Ponorogo. Dan kalian tahu Singo Barong itu dinamakan menjadi reok dan Empire Bandarangin Empire itu menjadi Ponorogo. Jadi disitulah
kita mengenal dengan Reok Ponorogo. Oke, kalian sudah tahu Reok Ponorogo berasal dari mana dan bagaimana. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya bisa dilihat di pertemuan sebelumnya. Oke, today is finished and see you.